Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan harta benda tidak ditentukan oleh besaran jumlahnya. Hal ini karena kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia merupakan titipan sementara. Sebagian manusia mendapatkan titipan itu dengan jumlah yang besar, dan sebagian lagi mendapatkannya dengan jumlah yang kecil. Lantas apa yang menjadi kunci keberkahan hati seseorang? Harta kekayaan seseorang akan berkah jika pemiliknya melakukan amalan-amalan sesuai dengan tuntunan Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Karena Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Barokah merupakan kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti kenikmatan. Berkah artinya bertambahnya kebaikan. Berkah memiliki makna segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa berkah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kehidupan lebih berarti dan bermanfaat. Bagaimana cara mendatangkan keberkahan? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dalam Islam, berkah adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu tujuan dalam menjalani kehidupan. Dengan iman dan takwa serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita dapat meraih keberkahan dalam kehidupan. Keberkahan dapat dirasakan oleh manusia dalam bentuk spiritual maupun material, termasuk dalam rezeki yang kita peroleh dari pekerjaan yang kita jalani dengan amanah dan profesional. Tanda rezeki yang kita miliki mendapatkan keberkahan dari Allah adalah kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang bersifat maksiat. Apabila harta yang kita miliki bukanlah harta yang halal dan tidak diberkahi, maka kita akan dengan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal seperti ini telah banyak terjadi. Saat seseorang menjadi kaya raya bukan dari harta yang halal dan berkah, maka ia akan membelanjakan harta yang dipunyainya untuk kemaksiatan kepada Allah. Bisa jadi ia akan menjadi serakah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lebih banyak harta. Hal ini juga tentu akan membuat ia lupa untuk beribadah. Nah, hal ini bisa menjadikan tanda rezeki tidak berkah, karena harta yang diperoleh menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda rezeki barakah adalah kita bisa dengan mudah bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang hadir dalam hidup, baik itu ujian dalam bentuk kebahagiaan maupun kesulitan. Semuanya akan dengan mudah dihadapi dengan sabar. Keberkahan dalam hidup setiap orang bisa berbeda-beda. Sebenarnya Allah selalu memberikan kemudahan dan mencukupi kebutuhan kita, namun ada orang yang menyadari dan ada pula yang tidak. Semoga kita selalu menyadari bahwa keberkahan yang Allah berikan dalam hidup kita dan bersyukur untuk setiap nikmat yang ada dalam hidup kita. Ketakwaan merupakan salah satu dari kesalehan, kepatuhan, dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanda rezeki yang kita miliki berkah adalah harta itu dapat membawa diri kita semakin bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki melimpah yang Allah berikan bisa membuat kita lebih banyak berbuat kebaikan dan beramal soleh. Misalnya kita menyedekahkan harta untuk membantu membangun tempat ibadah, sekolah, membantu sesama hingga memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak berprestasi yang kurang mampu. Intinya rezeki yang dimiliki dapat digunakan untuk jadi bekal tabungan di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, maka barang siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ayat di atas menjelaskan bahwa tanda rezeki berkah adalah merasakan nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat saat beribadah. Tidak ada perasaan tertekan, berat, atau merasa payah saat menjalankannya. Misalnya kita bersedekah, maka kita akan merasakan keutamaan bersedekah dan manfaatnya dalam hidup, sehingga ringan untuk melakukannya. Istiqomah berbuat kebaikan artinya kita terus berpegang teguh kepada perintah Allah dalam kondisi apapun. Orang yang dalam hidupnya penuh dengan keberkahan, maka dia akan menjalankan kebaikan tersebut secara konsisten sampai akhir hidupnya. Orang yang hidupnya berkah selalu rindu kepada Allah. Tanda rezeki berkah salah satunya adalah menyadari bahwa nikmat yang ia rasakan hari ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia tak heran apabila ia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda yang kita miliki berkah adalah ia tidak akan mudah hilang atau berkurang. Terlebih jika selalu digunakan untuk bersedekah. Sebab dengan bersedekah harta akan menjadi berkah. Semakin banyak harta yang disedekahkan, maka akan semakin banyak pula rezeki yang Allah berikan. Harta berkah tidak harus berjumlah banyak. Dengan jumlah yang sedikit pun harta tetap akan menjadi berkah. Tidak selamanya orang yang memiliki harta kekayaan juga memiliki kebahagiaan dalam hatinya. Hal ini wajar sebab bisa jadi harta yang ia peroleh bukanlah harta yang halal dan berkah. Harta yang berkah itu meski sedikit rasanya sudah bisa mencukupi semua kebutuhan, sehingga pemiliknya pun merasa aman dan tenang. Saat harta yang dimilikinya bertambah banyak, ia pun tak kufur nikmat. Justru itu akan membuatnya lebih tenang dan bahagia. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam hatinya, apalagi karena takut hartanya akan hilang. Harta yang berkah adalah harta yang disenangi oleh Allah. Harta tersebut tidak harus selalu banyak, namun sedikit tetapi berkah jauh lebih baik daripada harta banyak tetapi tidak berkah. Untuk mendapatkan keberkahannya, tentu selain mencari dari sumber yang halal, kita perlu mengetahui ciri harta berkah, karena Allah tidak akan memberikan harta yang haram. Harta yang berkah senantiasa membawa kebaikan kepada sang pemilik maupun kepada orang lain. Semakin digunakan dalam kebaikan, harta yang didapat akan semakin bertambah juga, sesuai dengan janji Allah kepada para hambanya yang menjemput rezeki dan selalu bersyukur dengan harta yang dimilikinya. Adapun cara menjemput rezeki dari harta yang halal itu dengan bekerja, berwirausaha, berniaga, dan lain sebagainya. Dalam bekerja juga harus jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti menipu, curang, berbohong, atau perbuatan lain yang dapat merugikan orang lain. Masih banyak orang yang memandang harta yang sebagai utama dalam kehidupan ini, tidak jarang mengakibatkan mereka mencari harta tanpa peduli harta halal dan haram. Pandangan hidup ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan berbagai perilaku yang tercela sehingga tidak bidanya hanya untuk mendapatkan harta yang berlimpah.
Perlu disadari bahwa Islam mengajarkan jika hakikat dari harta bukan dilihat dari jumlah atau banyaknya, tetapi juga dari cara mendapatkannya dan bagaimana fungsi pemanfaatannya.